Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ferdi? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ini lagi di kantor apa lagi di rumah nih? Lagi kerja Pak, sambil kerja. Oh iya, Di kantor Pak. di kantor ya. Ya. Di perusahaan bidang apa? Saya di hotel Pak. Di mana? Saya di homestay. Di Saya mana bukan itu? di hotel tapi di manajemen ya Pak. Di mana itu? Daily homestay itu Di deh. Jalan Podomoro, belakang Mana? Podomoro. Oh, di situ. Ya. Oke. Tapi kan saya kan di manajemennya tapi dipindah-pindah sih Pak. Nggak netap aja di sini. Kadang kita ke yang kerjasama sih sama manajemennya kayak The Paris Hotel. Oh, gitu. Ya. Berarti yang ada di Medan lah ya. Di Medan Pak. Oke. Baik. Nah, ini kita mulai ya untuk perkuliahan kita yang pertama ini ya. Untuk mata kuliah IoT Sistem Tenaga Listrik ya. Untuk PowerPoint-nya bisa terlihat PowerPoint-nya? Bisa Pak, jelas Pak. Jelas ya, oke. Nah, mungkin sudah mengenal ya terkait IoT itu apa ya, Internet of Things ya. Jadi IoT ini secara pengertiannya ada beberapa ya. Yang pertama ini merupakan IoT ini merupakan kepanjangan dari Internet of Things ya. Ini teknologi ya yang memungkinkan di mana benda-benda di sekitar kita itu terhubung dengan jaringan internet ya. Ya, di mana jaringan internet ini ya, kemudian ada juga ya pengertian dari IoT ini konsep komputasi tadi ya berdasarkan objek-objek yang terhubung ke internet dan bisa dapat kita mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Nah, jadi IoT ini fungsi perannya untuk memudahkan kita ya berinteraksi terhubung dengan jaringan-jaring dengan benda-benda di sekitar kita yang dapat terhubung dengan internet ya. Jadi ya dapat dikatakan juga sebagai satuan sistem perangkat ya komputerisasi yang saling berhubungan atau bisa berkomunikasi ya. Nah, kemudian di mana juga ya IoT ini konektivitas internetnya itu dapat bertukar informasi ya dari satu sama lainnya dengan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Ini hampir sama lah, ini beberapa pengertian yang saya dapat dari beberapa referensi ya. Nah, jadi dalam IoT itu, Internet of Things itu ya, ada unsur penyusunnya. Yang pertama itu adalah AI. AI di sini Artificial Intelligence. Nah, jadi dalam pembentukan aplikasi IoT itu ya, Artificial Intelligence ini, AI ini sangat berperan ya, sebagai pembentuk aplikasi dari sisi IoT, di mana AI ini merupakan suatu sistem kecerdasan ya dapat kita implementasikan ya dengan sebuah mesin gitu loh. Jadi dia layaknya nanti misalnya sistem kecerdasan yang kita buat itu layaknya dapat beraktivitas seperti manusia ya. Jadi bisa dikatakan fungsinya itu sebagai penyaring data, perancang, pengembangan algoritma, serta penyedia jaringan internet ya. Nah, kemudian yang kedua Semacam itu perangkat lunak gitu Pak. ya semacam perangkat lunak betul. Semacam coding lah nanti itunya, sistem kecerdasan. Kemudian kedua itu unsur penyusunnya adalah sensor ya. Jadi sensor ini juga sebagai pembentuk sistem daripada IoT ya. Jadi dengan sensor ini diperlukan agar mesinnya itu mampu
dapat menentukan instrumen yang untuk mengubah aplikasi IoT-nya dari yang bersifat pasif ya menjadi alat yang aktif dan tentunya terintegrasi ya. Nah, kemudian yang ketiga unsur penyusunnya adalah konektivitas. Nah, di sini ditentukan ya gimana konektivitas ini jaringan atau koneksi internet ya yang dapat diciptakan oleh mesin IoT tersebut. Nah, konektivitas ini diperlukan agar dapat menyimpan data ke dalam cloud ya dan menyaring informasi dengan cepat. Ke dalam cloud itu tentunya data yang ada di dunia ini ya, cloud ya. Di awan itu. Di awan itu ya di dunia ini. Di cloud itu awan. Jadi ya seperti kita handphone kan itu ada semacam Facebook itu penyimpanan data gitu, Pak. Ya, cloud ya. Dari sistem itunya. Nah, kemudian ya ini saya berikan beberapa sampel contoh ya penggunaan dari teknologi IoT ya pada smart city ya. Nah, jadi misalnya nih perangkat-perangkat yang kita pakai ya, misalnya seperti listrik, televisi, lampu ya. Kan ini bisa terintegrasi dengan sambungan internet. Misalnya bagaimana kita mau menyalakan atau mematikan lampu, mematikan televisi, mesin pemanas, kemudian dapat juga mengubah kondisi pencahayaan lampu. Itu dengan menggunakan IoT dengan sambungan internet yang tersambung dengan aplikasi handphone. Nah, itu udah ada kan itu. Aplikasi-aplikasi melalui handphone, kita bisa melihat kondisi rumah, kemudian kita bisa ngecek lampu televisi di rumah kita udah mati belum. Nah, dengan menggunakan teknologi IoT ini, kita bisa mematikannya melalui jarak jauh di kantor. Gitu. Mungkin udah pernah dengar ya untuk penerapannya ini. Nah, kemudian dari sisi sektor pertanian, nah sini juga ada peran IoT ya. Misalnya bagaimana dia mengumpulkan informasi terkait curah hujan, suhu, kecepatan, muatan tanah ya, dan juga dapat berbagai sektor pertanian lah ya. Kemudian contohnya lagi pada sistem mekanis elektrik, misalnya pada industri atau rumah tadi yang saya bisa jelaskan ya. Jadi kita dapat mengontrol kondisi misalnya lampu ketika kita jadwal tidur, otomatis lampunya mati. Nah, itu bisa melakukan suatu sistem perangkat melalui IoT. Ini ada contoh aplikasi teknologi IoT mungkin bisa kenal dengan smart home ya. Jadi semua yang ada di rumah ini menggunakan teknologi IoT. Misalnya mau masuk ke rumah, pagar, itu bisa melalui handphone. Jadi buka sendiri pagarnya. Kita masuk, nggak pakai bantuan manusia lagi. Nah, jadi aplikasi teknologi IoT ini untuk memudahkan manusia, tapi ya konsekuensinya tenaga manusia berkurang jadinya. Ya, misalnya untuk mengontrol, memonitoring yang ada di rumah kita, mengunci, lampu, semualah ya. Nah, ini ya, ini misalnya juga dengan rumah pintar. Ya, tentunya dengan biaya yang cukup ya. Kalau misalnya rumah kita dengan teknologi ini kan, mau masuk rumah nanti dengan pincet handphone dari jarak berapa 3 menit atau 5 menit kita mau nyampe rumah dengan handphone klik bisa jalan. Tentu kan pagarnya juga teraliri listrik sudah terconnecting dengan teknologi IoT. Ya, kemudian kita dari rumah nanti bisa melihat apa aja yang dilakukan di rumah. Misalnya kita meninggalkan anak, keluarga, termonitoring semua melalui handphone di mana kita berada. Nah, tentunya dari sisi kekurangan dari penggunaan Internet of Things ini adalah ya perangkatnya ini sistem keamanannya tentunya bisa dikatakan sangat lemah lah ya karena mudah untuk dihack atau diretas. Nah, ini tentunya nantinya bisa menjadi suatu bahan ya, bahan penelitian atau riset. Kemudian biaya yang dibutuhkan dikembangkan